pagi semuanya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Oh, luar biasa. Oke, sebelum kita memulai aktivitas hari ini, kita berdoa dulu ya. Siapa yang siap pimpin? Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, ada yang nggak masuk hari ini? Ada yang nggak masuk? Baiklah, minggu lalu kita sudah membuat kesepakatan kelas ya. Masih ingat kesepakatan kelasnya? Masih. Salah satunya masih semangat? Masih. Oke, kalau masih semangat, biar lebih semangat lagi, kita berdiri semua. Kita melakukan gerakan dulu ya, biar lebih semangat nanti belajarnya. Siap? Siap. Oke. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, boleh duduk. Ibu mau tanya, kemarin Ibu pesan bawa HP ya? Ada bawa? Oke. Sekarang kita main dulu, main game ya. Quiz ya, kita main quiz. Sekarang kalian siapkan HP-nya. Udah dibuka quiznya? Sudah? Oke. Ya, masukkan dulu kodenya. 828034. Oke, sudah semua? Oke, boleh langsung mulai. Oke, kita akhiri gamenya. Oke. Yang pertama, juara satunya adalah Gary. Tepuk tangan untuk Gary. Nah, sekarang setelah kita main game tadi, ya, Ibu mau mengecek kalian mengenai materi yang Ibu sampaikan minggu lalu, ya. Masih ingat nggak nih? Masih, Bu. Hah? Masih apa, Marcel? Mengenai ke-12 murid Yesus. Iya, mengenai ke-12 murid Yesus. Ya, Ger? Yesus mengutus murid-muridnya. Ada lagi. Hari ini kita akan mempelajari tentang sengsara dan wafat Yesus, ya. Nah, pernah nggak dengar kata sengsara? Apa sih menurut kalian sengsara itu, Nak? Ada yang bisa jawab? Siapa yang mau jawab? Ya, Evelyn lagi. Penderitaan. Ada yang lain? Ya. Kesusahan. Ada lagi? Ya. Penyiksaan. Oke. Ya, satu lagi. Kemudian wafat. Apa itu wafat? Iya, meninggal, mati atau tidak bernyawa. Oke, ada pernah. Nah, jadi ini ya, yang mau kita lihat nanti adalah bagaimana Yesus itu mengalami kisah sengsaranya sampai Yesus itu wafat di kayu salib, ya. Nah, jadi di sini setelah mempelajari materi ini, ya, diharapkan tujuannya dari materi ini nanti kalian harus bisa menjelaskan mana saja sih kelompok orang-orang yang menerima ataupun menolak pewartaan Yesus. Ya. Nah, ada pernyataan seperti ini, Nak. Ibu minta kalian cukup menjawab 2 kata. Dipilih dari 2 kata itu, setuju atau tidak setuju. Ya, ini ada pernyataan seperti ini. Pernyataan yang pertama, ketika saya berbuat dosa, maka sudah pasti masuk ke dalam neraka dan tidak ada kesempatan untuk masuk surga. Setuju nggak? Yang jawab setuju, tunjuk tangan. Yang jawab setuju, tunjuk tangan. Nih ragu-ragu gini gitu. Apa Evelyn? Setuju apa tidak? Tidak setuju.
Alasannya kenapa? Karena kalau kita berbuat dosa pasti kita akan menembus dosa kita dan melakukan pertobatan. Iya, oke. Sekarang pernyataan yang kedua, Nak. Sengsara dan wafat Yesus sebagai pusat iman Katolik yang mengingatkan kita akan pengorbanannya untuk menebus dosa manusia dan membuka jalan menuju keselamatan. Setuju nggak dengan pernyataan seperti itu? Yang jawab setuju, tunjuk tangan. Ya, siapa nih yang mau mewakili? Jason boleh. Iya, oke. Jawabannya bagus sekali. Kita beri plus dulu untuk Jason. Oke. Baiklah, untuk melihat pemahaman kita ya, kita akan menyaksikan nanti sebuah tayangan atau film singkat. Ibu harap kalian menyimak dulu ya mengenai film tersebut. Namun sebelumnya Ibu mau bagi kelompok dulu ini ya, kelompok Matius di sini. Tadi sudah Ibu catat ya berdasarkan hasil kuis tadi ya. Kelompok Matius di sini. Kelompok Markus. Silahkan perhatikan di depan. Kita saksikan dulu sebuah film ya. Film tentang kisah pengorbanan seorang ayah. Oke. Ada seorang pria. Nah, ini ayahnya nih. Yang mempunyai seorang anak laki-laki yang sangat ia cintai. Pria ini bekerja sebagai penjaga jembatan jalan di. Nih, pilihannya ada dua ya, membiarkan anaknya mati atau menyelamatkan banyak penumpang di kereta itu. Nah, akhirnya apa yang dilakukan oleh ayahnya? Ia harus mengorbankan anaknya. Oke, gimana? Sudah bisa dipahami? Oke, Ibu akan membagikan ini, Nak. Tolong masing-masing kelompok kalian memilih gimana perasaan kalian ya. Yang pertama ketika menonton video tersebut. Silahkan dibagi dulu. Oke, untuk pertanyaan nomor 1, perasaan kalian setelah menonton video itu seperti apa? Bahagia atau marah atau kecewa, ya, sedih atau merasa diberkati? Pilih salah satu. Oke, cukup ya. Sekarang Ibu minta yang kecewa setelah menonton video tersebut. Silahkan ditempel di depan. Oke, Ibu mau minta yang kecewa untuk soal yang nomor 1. Siapa tadi yang jawab kecewa? Oh iya, Jason. Berikan alasan, Jason. Karena pastinya setiap peristiwa ini. Kamu ya, oke. Bagus jawabannya. Kita beri aplaus dulu untuk Jason. Oke. Semua jawabannya benar ya. Kita memberi alasan atas perasaan ketika kita melihat tayangan tersebut, ketika posisi kita menjadi siapa di situ, ya kan? Nah, oke. Sekarang lanjut lagi, satu lagi ya. Ketika posisi kalian jadi penumpang di situ, ditulis aja, nggak perlu digambar.
Oke, kita beri aplaus untuk kegiatan yang ini ya. Tersebut disaksikan. Pahami juga soal di LKPD ini ya. Masing-masing kelompok soalnya berbeda-beda. Oke. Jadi kalian pasal 26. Terguncang imannya karena engkau. Aku sekali-kali tidak. Yesus. baiklah, masih semangat? Ya, kita tepuk semangat dulu dong ya. Masih udah ada yang ngantuk, Ibu lihat nih. Tepuk semangat. Oke, Matius sekarang dari Maria Magdalena dulu. Ayo. Siapa perwakilan kelompoknya? Ya. Lanjut ke kelompok Matius. Sebentar. Yuk. Ini gimana jelasinnya Bu? Gambarnya kayak gini. Ya, ditunjukin aja. Kan dijelaskan nanti di gambarnya ya. Perhatikan nih ada gambar urutan dari peristiwa sengsara sampai wafat Yesus ya. Oke, jadi gambar yang ini adalah gambar yang pertama, yaitu peristiwa Yesus diberikan makan. Baiklah, dari hasil diskusi bisa diperhatikan dulu kelompok Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Maria Magdalena. Oke, jadi setelah kalian mempresentasikan, kemudian tanya jawab dalam proses ini, mari kita sekarang bersama ya membuat kesimpulan atau rangkuman dari proses belajar kita hari ini tentang bagaimana kisah sengsara dan wafat Yesus. Ya. Jadi sudah tahu siapa saja, kelompok mana saja yang menolak pewartaan Yesus? Siapa? Yang pertama? Oh ya, orang kaya, orang Farisi. Siapa? Ahli Taurat. Iya, para penguasa. Oke, jadi itulah tujuan dari pembelajaran yang pertama. Kemudian, jadi itu rangkuman yang mau kita pahami hari ini. Lah ya. Oke, kita beri aplaus untuk kita semua hari ini. Oke, baiklah, anak-anak ya. Kita refleksi untuk pembelajaran hari ini ya. Apakah kalian sudah paham dengan materi hari ini? Sudah ya? Ya. Kemudian tadi Ibu sudah menjelaskan apa maknanya, sudah memberikan juga kalian jawabannya tentang maknanya bagi hidup kalian. Dan yang satu ini pertanyaannya, tanyakan dalam diri sendiri, nggak perlu dijawab. Ya, nah, berani nggak kalian berkorban, ya, atau membantu orang lain yang mungkin memang membutuhkan bantuan kalian? Kemudian untuk aksi, ya, setelah pelajaran ini, Ibu minta nanti sebentar lagi kita akan melewati masa prapaskah, ya. Nah, biasa ada jalan salib. Ibu mau kalian nanti membuat aksi ketika ada kegiatan jalan salib, kalian ikuti. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan dengan lagu Pada Suatu Bukit. Pada suatu bukit jauh dari